Baik, saya mulai saja ya, karena sudah waktu. Sebelumnya, konnichiwa. Mungkin ketika kalian kelas 10, itu kalian masih ingat dengan saya, ya. Untuk hari ini, karena Subawa Sensei berhalangan hadir, jadi saya menggantikan beliau untuk mengajar di kelas 12 untuk pertemuan pertama hari ini. Nah, sebelumnya mungkin di kelas 10 kalian sudah tahu kalau kita menggunakan buku Sakura untuk kelas 10, 11, dan kelas 12. Nah, di kelas 12 kita akan lanjutkan buku Sakuranya, yaitu buku Sakura jilid ketiga. Kalau covernya warnanya orange. Nah, seperti ini. Jadi bagi yang udah punya bukunya, kalian bisa buka buku Sakuranya, kemudian lihat pelajaran bab 41. Udah? Nah, di bab 41 ini kita membahas tentang ajakan. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang ajakan, itu seperti biasa, kalian silahkan lihat gambar terlebih dahulu. Di slide itu sudah ada gambar. Di sini ada gambar objek wisata. Objek wisatanya ini itu ada di Toraja, ya. Objek wisata yang ada di Toraja. Jadi judulnya kalau di buku itu judulnya Chiatoru e Ikimasen ka? Nah, Chiatoru, theater. Ya, Chiatoru itu artinya theater. Ikimasen ka? Ikimas itu pergi. Terus ada bentuk masenka itu ajakan. Ka interrogatif, kalimat pertanyaan. Jadi Chiatoru e Ikimasen ka? Bagaimana kalau kita pergi ke teater? Nah, itu judulnya kalau yang di buku. Nah, karena di slide ini gambar yang saya pakai adalah gambar bangunan yang ada di Toraja. Jadi judulnya saya rubah menjadi Toraja e Ikimasen ka? Bagaimana kalau kita pergi ke Toraja? Nah, itu arti judulnya yang ada di bab 41. Sudah? Kemudian lanjut kita ke slide berikutnya. Oke. Di sini ada mite kangaemashou. Mite kangaemashou. Lihat dan mari coba kita pikirkan. Kira-kira ini objek wisata daerah mana? Nah, ini terkenal banget ini di Indonesia. Ya, mungkin sudah ada yang pergi ke luar Bali, mungkin itu kalian pasti sering mengunjungi tempat ini. Ya, oke. Gambar yang paling kanan ini ada Jalan Malioboro. Pasti terkenal banget ya, Jogja. Ya, yang pernah ke Jogja pasti pernah ke tempat ini. Nah, lanjut di gambar di sebelahnya ini adalah Gedung Sate. Gedung Sate tempatnya di Bandung, ya. Ini dia. Kemudian slide berikutnya. Ini semua adalah objek wisata. Objek wisata itu bahasa Jepangnya kankochi. Di kelas 11 ini udah dipelajari, ya. Kemudian di sini kalian bisa lihat ada tempat di mana ketika musim panas ini tempatnya banyak sekali dikunjungi orang, yaitu apa? Pantai. Ini pantai. Ya. Ini namanya pantai. Bahasa Jepangnya kaigang. Ini bahasa Jepangnya saya ulang untuk pantai yaitu kaigang. Kemudian lanjut
Di sebelah kanan, di sini ada, udah jelas sekali tulisannya Danau Toba. Jadi, ini bahasa Jepangnya, kalau danau saja, itu bahasa Jepangnya Mizumi. Mizumi, kalau danau saja. Tapi kalau danau itu ada namanya, ini namanya Toba, maka kita gunakan kata ko di belakang nama danau tersebut. Jadinya Tobako. Kalau menyebutkan danau saja, kalian sebutkan Mizumi. Kalau kalian menyebutkan danau itu sudah ada namanya, maka danau itu bahasa Jepangnya ko. Contoh, Tobako. Kemudian kalau di Bali ada Buratan ko, danau Buratan ya. Kemudian ada Tamblingan, Tamburingan ko. Nah itu caranya menyebutkan kalau danau itu ada namanya. Nah lanjut ke gambar berikutnya. Di sini ada Taman Marga Satwa Ragunan atau Ragunan Zoo. Ini namanya kebun binatang. Kebun binatang itu bahasa Jepangnya Dobutsueng. Ya, kebun binatang bahasa Jepangnya adalah Dobutsueng. Lanjut di gambar berikutnya sebelah kanan ini disebut dengan Yama. Yama itu gunung. Ya, Yama. Nah, ada Kaigang, saya ulang, lihat kursornya. Ada Kaigang, ada Tobako, kemudian ada Dobutsueng, dan ada Yama. Ya, ini adalah objek wisata. Objek wisata itu bahasa Jepangnya Kankochi. Segi, lanjut slide berikutnya. Hai. Di sini ada nih yang sebelah kanan. Di sini ada ya, kalian bisa baca sendiri film-film ya yang ini oleh Marvel, yaitu ada X-Men, ada Captain America, kemudian ada Spider-Man. Nah, ini biasanya kalian tonton di mana? Ya, biasanya kita menonton film-film ini di bioskop. Ya, bioskop itu juga bisa dikatakan tempat rekreasi ya, untuk menghilangkan penat. Jadi kita menonton film itu juga menghilangkan penat juga ya. Apalagi yang hobinya nonton film. Nah, bioskop ini maksudnya bioskop ya. Bioskop itu bahasa Jepangnya Eigakan. Untuk bioskop itu bahasa Jepangnya Eigakan. Lanjut. Kemudian gambar paling bawah. Nah, di sini ada anak-anak ya sedang bermain. Ada seorang guru yang sedang ngajarin bernyanyi. Udah, biasanya ini kita kunjungi ketika kita ingin kursus menyanyi biasanya. Tapi di sini maksudnya adalah tempat karaoke ya, di mana kita bisa bernyanyi bersama-sama dengan teman-teman. Nah, itu juga masuk dalam tempat rekreasi. Ya. Jadi, ini adalah tempat karaoke. Jadi, tempat karaoke bahasa Jepangnya ya tetap karaoke. Dah. Nah, kemudian di gambar yang paling kiri ini ada dua kegiatan. Gambarnya ya. Yang pertama, ini juga masuk dalam kategori ajakan karena kita mengajak seseorang. Kalau dilihat dari gambar, ini mengajak orang bermain sepak bola. Ya. Bahasa Jepangnya kakao shimasu.
Di kelas 11 ini sudah ya. Kemudian makan. Dah, makan bahasa Jepangnya tabemas. Jadi nanti tinggal tambahkan tempatnya di mana. Dah, ini juga masuk dalam kategori ajakan. Dah ya. Nah, ini masuk tempat nih, tempat yaitu eigakan. Kalau ini masuk tempat juga, tempat karaoke, karaoke. Kemudian di sini juga tempatnya, bukan tempat, ini kegiatannya, ajakan untuk kegiatan, yaitu bermain sepak bola dan ajakan untuk berkegiatan makan. Ya, ini dia. Nah, kesemuanya ini tidak saya tulis bahasa Jepangnya, jadi kalian bisa baca di buku. Nanti di buku bisa dicari. Kalau nanti untuk membuat contoh, nah, jadi diingat saja ini adalah kaigang, ya. Kaigang boleh, umi juga boleh. Kaigang berarti pantai. Kalau umi berarti laut. Ya. Kemudian ada tobacco atau mizumi, ada yama, kemudian ada dobutsueng. Ya. Nah, kemudian ada lagi untuk anak-anak. Gambarnya tidak ada di slide. Jadi tempat rekreasi untuk anak-anak itu disebut dengan yuenchi. Yuenchi itu taman bermain. Ya, yuenchi itu artinya taman bermain. Dah. Kemudian ada kata ishoni. Saya ketik aja di sini. Ya, sebelah sini ada kata ishoni. Ishoni, ya. Ishoni ini artinya bersama-sama. Ini kosakata tambahannya ada ishoni artinya bersama-sama. Ya, di mana maaf. Oke, maaf, di mana kata ishoni ini sering sekali kita pergunakan ketika mengajak seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Ya, lanjut. Di bukunya silakan dibuka, ada bentuk kalimat. Ya, bentuk kalimatnya. Nah, sekarang kalian lihat bagian kalimatnya. Nanti saya jelaskan. Nah, di sini ada kata kerja bentuk mas, yaitu masengka. Nah, di sini ada, ketikkan saja biar kalian bisa mengerti ya. Nah, di sini ada bentuk titik-titik masengka. Nah, ini dia. Ada titik-titik masengka. Masengka ini artinya adalah ajakan. Ya, ini kalimat ajakan. Dah, ini masuk dalam kalimat ajakan. Dah, contohnya di sini. Ini kata kerja. Di sini bentuk kata kerja. Di titik-titik ini yang kalian isi adalah kata kerja. Saya isi aja, hilang saja ini. Yaitu kata kerja. Ya, kata kerjanya yang diperlukan adalah bentuk mas. Nah, bentuk mas di mana nanti masnya kalian hilangkan, kemudian ganti dengan masengka. Ya, contohnya. Saya kasih contoh di sini. Tadi, pantai. Kaigang. Kaigang itu apa? Pantai.
Sekarang ngajak orang pergi ke pantai. Pergi bahasa Jepangnya ikimasu. Kaigang ikimasu. Nah, ini kata ikimasu ini kan artinya pergi. Ikimasu ini pergi. Kaigang ini artinya pantai. Pergi ke pantai. Itu artinya. Nah, sekarang kaigang ikimasu. Masnya kita hilangkan untuk kalimat ajakan. Nih, su-nya dihilangkan, ganti dengan sengka. Maka jadilah dia bentuk ajakan, yaitu artinya maukah Anda pergi ke pantai? Nah, itu artinya. Maukah Anda pergi ke pantai? Nah, ini artinya. Tidak bisa dimengerti? Bisa dimengerti maksudnya? Bisa. Ada kata kerja mas. Kan awalnya ada kata kerja mas. Sekarang, kalau ingin merubah menjadi kalimat ajakan, su-nya saja dihilangkan, ganti dengan sengka. Dah, maka dia akan berubah menjadi masengka. Itu baru artinya mengajak. Dah, contoh nih, contohnya. Kaigang ikimasen ka? Maukah Anda pergi ke pantai? Nah, itu contohnya. Ya. Kemudian di bawah ini kebetulan bukan pantai, ini contoh. Sekarang saya rubah sesuai dengan apa yang tertera di bawah. Kita ganti ini ke objek wisata Toraja. Toraja ikimasen ka? Maukah Anda pergi ke Toraja? Maukah Anda pergi ke Toraja? Kalau setuju, kalau orang yang kalian ajak itu setuju, maka dia akan menjawab dengan ii desu ne. Ya, ii desu ne. Ikimashou. Nah, itu jawabannya. Ini bacaannya. Nah, ini bacaannya ya. A ini bertanya, B ini menjawab. Ada A, ada B. Jadi A ini bertanya, B ini menjawab. Kalau setuju orangnya diajak pergi ke Toraja, maka dia akan menjawab dengan ii desu ne. Ii desu ne itu tandanya setuju. Ikimashou, ajakan balik, ayo kita pergi. Ya, itu artinya. Kalau dia tidak setuju ketika diajak pergi ke Toraja, maka dia akan menjawab dengan sumimasen chotto. Itu yang akan diucapkan. Sumimasen chotto. Ini yang kita ucapkan ketika kita tidak setuju dengan ajakan orang lain. Dah? Bisa dimengerti? Kalimat pertanyaannya kita hanya menggunakan bentuk ikimasen ka seperti ini. Jadi bagian A ini yang saya blok. Dah kalian lihat? Dah? Ini adalah kalimat pertanyaan yang bacaannya ada di atas ini. Nah, dah, yang saya blok ini bagian A, ini bacaannya adalah yang berwarna merah di bagian atas. Sudah mengerti? Udah.
bagian A yang di bawah yang saya blok ini juga, dia bacaannya adalah yang berwarna merah di atas ini. Sudah dipahami? Sudah ya? Sudah? Nah, untuk jawabannya, kalau setuju, maka jawabannya yang saya blok ini. I desu ne, ikimashou. Itu kalau setuju, diajak pergi ke suatu tempat, kalian setuju, jawab dengan i desu ne, ikimashou. Kalau kalian tidak setuju, kalau diajak dengan teman, tapi kalian tidak setuju, alasannya karena mungkin sibuk dan lain sebagainya, maka jawaban kalian adalah bagian B yang saya blok ini, yaitu sumimasen chotto. Bisa dimengerti? Bisa ya? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini penggunaan kata ishoni. Nah, di sini baru saya tulis ya. Nah, terlalu panjang biar kalian tahu apa bacaannya. Ishoni mizumi ikimasen ka? Ishoni mizumi ikimasen ka? Kalau dia setuju, yang berwarna merah ya. Kalau dia setuju berarti itu yang berwarna merah. Jawabannya yaitu I. I desu ne. Ikimashou. Itu artinya dia setuju. Kalau dia tidak setuju, maka jawabannya yang berwarna ungu, yaitu sumimasen chotto. Ini kalau tidak setuju. Dah? Yang A nanya, ini percakapan, kita ke bentuk percakapan. Yang A bertanya dia, Ishoni mizumi ikimasen ka? Maukah Anda pergi ke danau bersama-sama atau maukah Anda pergi bersama-sama ke danau? Itu artinya. Terus si B setuju dia, maka dia akan menjawab dengan I desu ne, ikimashou. Kalau dia tidak setuju, si B tidak setuju dia, maka jawabannya sumimasen chotto. Itu jawabannya. Dah? Nah, sekarang ada pilihan 4. Ada bagian A, B, C, D di bagian bawah ini. Ya, saya isi aja cara bacanya. Video. Video. Oh. Mimas. Nah, ini cara baca yang pertama. Habis itu yang B, ini cara bacanya mibaso. Mibaso. Oh, tabemasu. Lanjut. Yang ke C, ini bacaannya sakao simas. Terus yang D, ini bacaannya suka ikimasu. Nah, ini semuanya adalah kegiatan. Di mana kegiatan yang harus kalian pakai untuk mengajak atau membuat menjadi kalimat ajakan kepada orang lain. Nah, jadi yang di garis bawahi bagian atas ini, kalian lihat. Nah, yang ini yang saya blok, ini yang di garis bawah ini, kalian ganti dengan bagian A,
B, C, ataupun D yang ada di pilihan bagian bawah. Bisa dimengerti? Bisa ya? Ishoni mizumie ikimasen ka? Nah, sekarang mizumie ikimas ini kalian ganti. Boleh kegiatan yang kalian lakukan adalah video mimas. Video mimas ini artinya menonton video. Atau kalian ganti kegiatannya dengan mibaso tabemas. Mibaso tabemas berarti makan mie bakso. Atau kalian ganti kegiatannya dengan sakaosimas. Sakaosimas itu berarti bermain sepak bola. Dan bisa kalian ganti juga dengan supae ikimas. Pergi ke supermarket atau swalayan. Udah? Nah, ini bisa kalian ganti. Kalau teman yang kalian ajak itu setuju, maka dia akan menjawab dengan i desne ikimasyo. Kalau teman kalian tidak setuju, maka dia akan menjawab sumimasen choto. Dah? Ini di-keep dulu, disimpan dulu. Nanti kita ke arah sana. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nih. Mengajukan atau mengusulkan waktu. Kalau sudah setuju, ini hanya dipakai ketika jawaban dari lawan bicara itu setuju dengan ajakan kalian. Maka kita harus mengajukan atau mengusulkan waktu kapan kegiatan itu bisa kita lakukan. Dengan menggunakan kata, ini saya tulis cara bacanya. Titik, 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 titik. Wa, do, deska. Nah, ini. Kebetulan jawabannya i desneいいですね。そうしましょう。Ya? Mengajukan atau mengusulkan waktu. Titik-titik waktu desu ka? Bagaimana? Nah, ini waktunya yang kalian isi. Kapan itu? Mau hari, mau tanggal, mau jam, mau bulan, mau tahun. Silahkan. Di bagian depan yang titik-titik ini kalian isi. Kemudian diikuti dengan kata wa do desu ka, bagaimana? Nah, wa do desu ka itu artinya bagaimana. Kalau setuju dengan usulan waktu yang kalian ajukan, maka si B dia akan menjawab i desu ne, so shimashou. Ide yang bagus, ayo kita lakukan. Nah, itu artinya. Ini cara mengusulkan waktu. Sudah mengerti? Nah, nanti kita ke kalimat pertanyaannya ya. Lanjut, di sini ada apa namanya? Tabel, di mana tabelnya ini ada hari. Ini hari Senin. Ini hari Minggu, maaf. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kemudian di sini ada nanio. Nah, ini saya isi cara bacanya. Nani-o. Nah, nani-o ini apa yang kalian lakukan? Kalau dareto itu dengan siapa? Dah? Nani-o shimasu ka? Apa yang kalian lakukan? Kegiatan apa yang dilakukan? Itu nani-o shimasu. Kalau dareto shimasu ka, dare itu dengan siapa kalian melakukan itu. Nah, ini ada tabel. Kemudian, ini ada contoh percakapan. Nanti ada kaitannya dengan slide yang nomor 7 ini ya, ada kaitannya. Oke? Nah, sekarang kita ke contoh percakapannya.
Waktu kita tinggal 4 menit saja. Nah, ini contoh percakapan jika setuju. Jika setuju, ya. Kondo issho ni eiga o mimasen ka? Kalau setuju, ii desu ne, mimashou. Itsu desu ka? Kapan? Doyobi wa dou desu ka? Ii desu ne, sou shimashou. Nah, itu jika setuju. Jika tidak setuju ada di bagian kalimat paling bawah. Ya, ini jika tidak setuju. Nah, sekarang berkaitan dengan tabel dan berkaitan dengan slide yang nomor 7 tadi. Ini tugas kalian sekarang itu adalah mewawancarai teman kalian. Ya, wawancarai teman. Boleh lebih dari 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Ya, tapi tetap patuhi protokol kesehatan. Kalian bisa lakukan dengan video call saja. Nggak usah langsung ke temannya ya. Jadi kalian bisa lakukan dengan video call. Nah, tugasnya adalah kalian itu sebagai orang yang mengajak. Orang yang mengajak teman kalian untuk pergi ataupun untuk melakukan suatu kegiatan. Ya. Nah, kemudian di tabel ini yang harus kalian isi adalah kegiatan apa yang kalian lakukan. Di tabel ini ada kata nanio. Ini, nanio. Nih. Ya. Kegiatan apa yang kalian lakukan, dengan siapa kalian melakukannya, di hari apa, di waktunya hari apa. Nah, kegiatannya apa, dengan siapa, waktunya hari apa. Hari Senin misalkan, saya kasih satu contoh, dengerin saya baik-baik. Saya kasih kalian satu contoh, tolong dengerin baik-baik. Ya, contohnya ini tugas kalian itu ada 4 kegiatan yang bisa kalian pilih ataupun lebih kalian mau buat kegiatan sendiri lain silahkan. Tapi kegiatan yang harus diisi itu ada 4 ini. Ada video mimas, ada mibasu wo tabemas, ada sakao shimasu, ada supae ikimasu. Ini kegiatannya. Dah, pilihan kegiatannya ada 4. Ini boleh kalian, bukan boleh, ini harus kalian pergunakan ketika mewawancarai teman. Kegiatannya ini. Temannya pilih sendiri dengan siapa. Dah? Sudah ya? Habis itu, setelah kalian sudah menentukan kegiatannya di tabel ini, baru kalian buat percakapannya. Percakapannya seperti ya. Ini dia. A sama B. Sudah paham? Kalau belum nanti japri saya. Kalau belum paham silahkan japri saya. Waktu kita terbatas. Nih udah pas waktunya ya. Terus contoh laporannya baca sendiri. Ya, ini baca sendiri. Kelas 11 sudah diajarkan huruf katakana sama hiragana. Hiragana udah dari kelas 10. Jadi belajar membaca. Buka lagi bukunya. Dah? Contoh melaporkan seperti ini. Kalau percakapannya, ya, jadi rule-nya, percakapannya dibuat dulu. Dah? Habis itu isi tabel, baru buat laporan. Itu rule-nya. Saya kasih tahu, saya ulang. Percakapannya dibuat dulu, kemudian isi tabelnya, baru buat laporannya. Bisa dimengerti? Kalau tidak bisa dimengerti, nanti boleh japri saya. Sudah? Sudah ya? Oke, mau jikang desu kara, karena sudah waktu. Kita tadi mulai jam 12, berarti kita selesainya 12.35. Ini sudah lewat 1 menit, 12.36. Hai, koremade.
もし質問があったらどうぞ私に連絡してくださいね。じゃあ、これまで質問がなかったら終わりましょう。また来週お疲れ様でした。Selamat siang, siswa kelas 12 semuanya. Om Swastiastu. Baik, di pertemuan kita yang pertama pada hari ini, hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, pada pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan bersama Ibu sendiri, Nyoman Riyawati. Nah, untuk produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 12 seharusnya diampu oleh Ibu Nimade Sri Wahyuni. Jadi karena hari ini beliau berhalangan untuk hadir, nah Ibu akan mengisi materi di pertemuan kita yang pertama di siang hari ini. Capaian pembelajaran, dan di sini ada pun kompetensi dasar yang akan dibahas. Yang pertama itu menganalisis perencanaan produksi massal, membuat perencanaan produksi massal. Jadi diharapkan nanti setelah mempelajari perencanaan produksi massal, kalian akan memiliki keterampilan membuat perencanaan produksi massal. Adapun IPK atau indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama memahami pengertian produksi massal, yang kedua memahami ciri-ciri produksi massal, mengelompokkan kelebihan produksi massal, mengelompokkan kekurangan produksi massal. Adapun tujuan pembelajarannya, nah nanti diharapkan setelah anak-anak mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model problem-based learning, peserta didik dapat memahami pengertian produksi massal, memahami ciri-ciri produksi massal,
mengelompokkan kelebihan dan kekurangan produksi massal dengan penuh rasa tanggung jawab, disiplin, proaktif, dengan selalu munculkan nilai kreatif, critical thinking, komunikatif, dan kolaboratif. Nah, jadi ini adalah pembahasan kita pada pertemuan siang hari ini. Peta konsep. Nah, jadi apa yang akan kita bahas dalam perencanaan produksi massal? Yang pertama, mengenai pengertian produksi massal. Yang kedua, ciri-ciri produksi massal. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan produksi massal. Yang keempat, perencanaan produksi massal. Jadi ini peta konsepnya. Apa yang akan kita pelajari? Pengertian produksi massal, ciri-ciri produksi massal, kelebihan dan kekurangan produksi massal, dan perencanaan produksi massal. Ini ada pertanyaan, mungkin kalian sudah pernah mendengar yang namanya produksi, apa itu produksi? Pernah melihat produksi dengan jumlah besar di sekitar kalian? Nah, mungkin kelas 11 sudah Bu pernah sampaikan mengenai produksi ya, semoga kalian masih ingat. Nah, ini ada beberapa pengertian produksi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dr. Andes Muhammad Hatta, produksi adalah segala pekerjaan yang menimbulkan guna, memperbesar guna yang ada, dan membagikan guna itu antara orang banyak. Nah, kemudian, menurut Dr. Andes Eko Harsono, produksi adalah setiap usaha manusia atau kegiatan yang membawa benda ke dalam suatu keadaan sehingga dapat dipergunakan untuk kebutuhan manusia dengan lebih baik. Nah, yang terakhir ada menurut Asauri, produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan barang dan jasa. Nah, ini merupakan beberapa pengertian produksi menurut para ahli. Jadi bisa kalian artikan seperti yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Pada intinya, produksi itu dia menambah nilai guna suatu barang. Ya. Produksi secara luas itu diartikan sebagai usaha atau kegiatan yang dilakukan yang dapat menimbulkan kegunaan dari suatu barang dan jasa untuk kebutuhan orang banyak. Ya, produksi secara luas bisa diartikan sebagai usaha atau kegiatan yang dilakukan yang dapat menimbulkan kegunaan dari suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Nah, kemudian di sini ada proses produksi. Nah, proses produksi itu menunjukkan cara atau metode ataupun teknik bagaimana menciptakan atau menambah faedah atau guna barang atau manfaat barang jasa dengan menggunakan sumber-sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan lain-lain. Nah, orang atau badan atau lembaga yang menghasilkan produk atau yang menyelenggarakan proses produksi disebut dengan siapa? Anak-anak masih ingat? Orang atau badan atau lembaga yang menghasilkan produk atau yang menyelenggarakan proses produksi disebut dengan, nah ini sudah Ibu kasih kata kuncinya, di sini ada 8 huruf. Mungkin ada yang mau menjawab. Orang yang menghasilkan produk atau menyelenggarakan
Proses produksi disebut dengan diawali dengan huruf P, diakhiri dengan huruf N. Silakan Febriani Melati. Orang yang menghasilkan produk disebut produsen. Orang yang menghasilkan produk disebut dengan Produsen. Produsen. Tepat sekali ya. Jadi jawaban dari Febriani benar sekali. Orang atau badan atau lembaga yang menghasilkan produk atau yang menjalankan proses produksi disebut dengan produsen. Nah, kalau pemakainya itu dinamakan dengan konsumen. Kita akan lanjutkan lagi. Sekarang kita akan masuk ke dalam pengertian produksi massal. Nah, tadi Bu sudah sampaikan pengertian produksi, bahkan beberapa dari para ahli juga menyampaikan apa itu produksi. Nah, sekarang pengertian produksi massal. Nah, apa itu produksi massal? Produksi massal itu adalah kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah yang besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Sudah? Ibu ulangi. Produksi massal itu kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar. Tentu saja sudah melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Bagaimana ciri-ciri produksi massal? Yang pertama, produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. Jadi, produksi massal itu adalah produk yang dihasilkan dalam jumlah yang besar. Kemudian, ciri-ciri yang kedua, biaya per unit rendah. Ciri yang ketiga, bertujuan untuk menguasai pasar. Ciri-ciri yang keempat, dijual di pasar bebas. Ciri yang kelima, hampir tidak ada variasi produk. Biasanya perusahaan memproduksi secara massal produknya hanya satu jenis atau hampir tidak ada variasinya. Oke, bila terjadi kelebihan produk atau overproduction, perusahaan akan memaksa pasar dengan melakukan promosi, memberikan potongan harga atau diskon, memberikan hadiah, dan lain-lain agar produk cepat terserap. Nah, ini wajib dilakukan oleh seorang wirausaha anak-anak. Ketika terjadi kelebihan produk atau overproduction, perusahaan akan memaksa pasar dengan melakukan promosi, memberikan potongan harga atau diskon, memberikan hadiah, dan lain sebagainya agar produk cepat terserap. Nah, jadi ingat ya, kalau terjadi kelebihan produk bagaimana? Karena kan produksi massal ini produk yang dihasilkan itu dalam jumlah yang cukup banyak. Kalau seandainya terjadi overproduction atau terjadi kelebihan produk, apa yang dilakukan oleh perusahaan? Mau tidak mau, perusahaan akan memaksa pasar. Dengan cara bagaimana? Dengan melakukan promosi, memberikan potongan harga, memberikan hadiah, dan lain sebagainya. Yang keenam, harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan. Ini wajib ya, karena sifatnya produksi massal ini dalam jumlah yang banyak, di pasaran juga dijual secara bebas, harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan. Manfaat produksi secara massal, nah ini beberapa Ibu tampilkan manfaat dari produksi secara massal. Yang pertama, jalannya proses produksi lebih efektif dan efisien. Yang kedua, jumlah produk yang dihasilkan lebih banyak.
Yang ketiga, membutuhkan sumber daya manusia yang sedikit. Kenapa, Bu? Kok produksi secara massal? Tadi Ibu kan sampaikan memproduksi produk secara massal itu artinya memproduksi produk dalam jumlah yang besar. Lalu kenapa membutuhkan SDM yang sedikit? Bukankah itu berbanding terbalik? Produksi secara massal anak-anak biasanya menggunakan mesin-mesin yang sudah canggih dan modern. Jadi itu juga sekaligus menghemat biaya tenaga kerja. Jadi yang bekerja lebih banyak itu adalah mesinnya. Maka dari itu manfaat produksi secara massal salah satunya membutuhkan SDM yang sedikit. Yang keempat, proses pengawasan produksi lebih longgar. Yang kelima, meminimalisir kesalahan produksi. Kelebihan produksi massal. Nah, apa kelebihan dari produksi massal? Kelebihan dari produksi massal, yang pertama itu hemat biaya produksi. Yang kedua, efisiensi waktu. Yang ketiga, tingkat keakuratannya tinggi. Yang keempat, tingkat produksi cepat. Kelebihan yang pertama, kita bahas dulu. Hemat biaya produksi. Produsen memproduksi barang dalam jumlah besar. Nah, kenapa dikatakan kelebihan produksi massal itu hemat biaya produksi? Jadi begini, produsen itu kan memproduksi barang dalam jumlah yang besar. Sehingga akan mendapatkan potongan harga ketika dia membeli bahan baku dalam jumlah yang banyak. Produksi massal ini biasanya menggunakan mesin-mesin yang canggih sehingga mampu untuk mengurangi biaya tenaga kerja. Bagaimana dengan kelebihan yang kedua, Bu? Itu efisiensi waktu. Sudah pasti anak-anak. Proses produksi yang telah memanfaatkan mesin untuk memproduksi produk membuat waktu pengerjaannya menjadi lebih singkat, lebih cepat. Nah, yang ketiga, tingkat keakuratan tinggi. Jadi di dalam pengerjaan produksi dilakukan dengan mesin yang modern, nah itu sehingga lebih akurat anak-anak, lebih efisien dan optimal. Hal ini dapat meminimalisir tingkat risiko kesalahan manusia dalam memproduksi barang. Kemudian kelebihan yang keempat, itu tingkat produksi cepat. Nah, sudah pasti ya, pengerjaan produksi dengan menggunakan mesin-mesin seperti yang Ibu sampaikan tadi, mesin-mesin yang modern, secara otomatis menjadikan barang lebih cepat bisa dipasarkan. Ya, jadi ini adalah beberapa kelebihan dari produksi massal. Lalu ketika ada kelebihan, apakah produksi massal ini ada kekurangannya, Bu? Kita lihat dalam slide berikutnya. Pasti ada ya kekurangan dari produksi massal. Yang pertama, kegiatan produksinya sangat kaku. Maksudnya bagaimana, Ibu? Jadi pengerjaan itu kan dikerjakan oleh mesin. Oleh karena itu, segala kegiatan produksi akan terpengaruh apabila terjadi kesalahan dalam pengerjaan desain produksi, sehingga pengubahan terhadap desain produk sangat sulit untuk dilakukan. Jadi tidak bisa mengubah desain seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kurang beragamnya variasi produk. Sama seperti yang Bu sampaikan tadi, perusahaan yang produksi massal biasanya variasinya produknya kurang beragam atau mungkin saja satu jenis anak-anak, tapi dalam jumlah yang cukup banyak. Yang ketiga, biaya mesin mahal. Yang keempat, tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. Nah, hal ini dikarenakan dunia usaha maupun dunia industri harus tetap memperhatikan
permintaan pasar terhadap suatu produk tertentu. Nah, jadi tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran karena tidak bisa sewaktu-waktu memenuhi permintaan konsumen terhadap suatu produk tertentu. Seperti itu, nggih. Nah, di sini ada sedikit pertanyaan. Apabila terjadi kelebihan produk atau overproduction, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Nah, tadi sudah sempat Ibu singgung, bagaimana kalau seandainya dalam suatu perusahaan, dalam satu kali produksi itu terjadi kelebihan produk atau overproduction, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Silahkan angkat tangannya bagi yang mau mencoba untuk menjawab, apa sih kira-kira yang harus dilakukan perusahaan ketika terjadi kelebihan produk atau overproduction. Oke, sebentar, Ibu akan cek siapa yang sudah angkat tangan. Cukup banyak, Ibu akan ulang berapa. Oke, silahkan Nana Ernayani. Selamat siang, Nana. Selamat siang. Selamat siang. Oke, bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Sehat ya? Iya. Oke, Nana, coba berikan jawaban kamu mengenai ini. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan apabila terjadi kelebihan produk atau overproduction? Silahkan berikan jawabannya. Tadi sudah sempat Ibu bahas. Baik, saya akan berikan jawabannya. Bila terjadi kelebihan produk atau overproduction, perusahaan akan memaksa pasar dengan melakukan promosi, diskon, hadiah, dan lain-lain, agar produk cepat terserap. Terserap bagaimana? Agar produk cepat terserap. Di pasaran. Di pasaran, benar sekali ya. Ya. Oke, benar sekali jawaban Nana tadi juga sempat Ibu bahas. Nah, apa yang terjadi jika kelebihan produk? Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Tentu saja harus memaksa pasar dengan memberikan diskon atau potongan harga, memberikan hadiah, dan lain sebagainya. Benar sekali ya, terima kasih Nana sudah berpartisipasi hari ini. Ini ada satu pertanyaan, silahkan bisa dipikirkan baik-baik. Coba temukan kegiatan produksi massal di sekitar tempat tinggalmu. Atau boleh di Kabupaten Gianyar ya. Kita sebutkan satu saja. Setelah menemukan produksi tersebut, jawab pertanyaan berikut ini. Apa nama usaha tersebut? Apa yang diproduksi? Apa ciri-ciri dari usaha tersebut? Apakah dampak positif dan negatif usaha tersebut bagi lingkunganmu? Nah, silahkan coba dipikirkan anak-anak. Atau mungkin kalian pernah lewat, memperhatikan ada satu perusahaan yang produksinya secara massal. Seperti Ibu sampaikan tadi, produksi massal itu seperti apa? Dia produksi barang dalam jumlah yang banyak, yang besar, menggunakan mesin-mesin yang modern, yang canggih, ya, bebas dijual di pasaran. Biasanya kurang bervariasi jenis produknya. Biasanya ya. Coba temukan kegiatan produksi massal di sekitar tempat tinggalmu atau mungkin di Kabupaten Gianyar ya. Setelah menemukan produksi tersebut, jawab pertanyaan berikut. Nah, coba dipikirkan, di mana kira-kira ada yang produksi secara massal atau produksi massal. Apa nama usaha tersebut? Apa yang diproduksi atau produk apa yang diproduksi di sana? Apa ciri-ciri dari usaha tersebut? Adakah dampak positif dan negatif
dari usaha tersebut bagi lingkunganmu? Coba dipikirkan baik-baik, Ibu tunggu jawabannya. Kalau seandainya hanya mampu dijawab, oh saya tahu nama usahanya ini Bu, yang diproduksi itu ini. Boleh. Ya, coba kira-kira di daerah Gianyar di mana ya? Produksi secara massal atau mungkin di Bali deh Ibu, lebih luas cakupannya. Biar kalian bisa berpikir lebih luas juga. Di mana ya kira-kira kita temukan kegiatan dengan produksi massal? Apa nama usahanya? Produk apa yang diproduksi? Ciri-cirinya seperti apa? Apakah ada dampak positif dan negatifnya? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Silakan. Oke, Ibu kasih kata kunci. Oke, yang dekat-dekat di Kabupaten Gianyar, mungkin yang berada di daerah Belah Batu, di sebelah utara jalan, itu ada satu perusahaan, itu bisa dikategorikan produksi massal. Nah, apa nama usahanya? Apa yang diproduksi? Nah, kalau kalian pernah lewat atau melintasi daerah Belah Batu di utara jalan, itu juga salah satu perusahaan yang kegiatannya produksi massal, secara massal. Apa nama usaha tersebut? Apa yang diproduksi? Ada yang mau menjawab? Oke, Kadek Setiani. Selamat siang, Kadek Setiani. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, Ibu berharap kamu bisa menyampaikan pendapat mengenai produksi massal ini yang Bu munculkan di sini ya. Sudah ketemu perusahaannya atau nama usahanya? Teh botol sosro. Teh botol sosro. Jadi pernah lewat di sana ya? Ya. Pernah lewat di sana. Oke, jawab dengan lengkap dong. Ini, setelah menemukan produksi tersebut, jawab pertanyaan berikut ini. Apa nama usaha tersebut, ciri-cirinya, apa yang diproduksi, atau mungkin kamu sudah menemukan dampak negatif dan positif bagi lingkungan. Silakan disampaikan. Nama usahanya Teh Botol Sosro. Apa yang diproduksi? Teh botol. Ciri-cirinya. Kemasan teh botol. Selanjutnya. Ciri-cirinya hanya memproduksi satu produk aja. Produksi satu produk saja. Oke, selanjutnya. Silakan disampaikan, tidak apa-apa. Jangan takut salah ya. Benar sekali, Teh Botol Sosro itu salah satu perusahaan yang kegiatan produksinya massal. Berada di daerah Belah Batu ya. Lalu apa lagi? Pak positifnya, Bu. Apa? Dampak positifnya dapat memberikan peluang kerja. Dapat memberikan peluang kerja untuk warga sekitar ya? Ya. Oke, apa lagi? Dampak negatifnya nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Oke, mungkin ada yang lain yang mau mencoba untuk menambahkan atau mungkin menemukan perusahaan yang lain. Silahkan disampaikan. Oke, Hoki Lestari. Selamat siang, Hoki. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Sehat, Sengkare ya. Silakan disampaikan pandangan kamu atau pendapatnya. Kalau di tempat saya itu ada produksi massal pembuatan keripik. Keripik, oke. Ya, nama usahanya pembuatan keripik. Apa yang diproduksi keripik, ciri-ciri usahanya tidak memerlukan sumber daya manusia yang terlalu banyak karena sudah menggunakan tenaga mesin. Terus dampak positif bagi lingkungan. Untuk dampak positif bagi lingkungan sekitar tuh kan masyarakatnya lebih mudah dia untuk membeli keripiknya, tidak perlu jauh karena dekat dengan tempat usaha. Terus dampak negatifnya limbah habis pembuatan keripiknya itu
kan dibuang sembarangan, nggak nggak ada penampung yang layak. Terus lagi dampak negatifnya persaingan mungkin di lingkungan masyarakat. Oke, oke dari mana? Dari Mas Kawan. Oh, dari Mas Kawan. Oke, terima kasih ya Oki ya menyampaikan jawabannya. Ada lagi yang lain mungkin? Mau menyampaikan jawabannya? Oke, Intan Manika. Silakan Intan. Halo Bu, Swastiastu Bu. Swastiastu, selamat siang. Intan, Yang Bu, sehat ya? sehat Bu. Oke, silakan Terus, disampaikan. untuk produksi masalnya di sekitar Gianyar kita ambil Bu produksi minyak goreng. Minyak. Jadi nama usahanya itu PT Gauri itu kalau nggak salah Bu, yang daerah Gianyar tuh ada. Ya. Gauri Bu, Gauri. Kauri ya. Yang diproduksi adalah minyak goreng. Terus ciri-ciri dari usaha tersebut apa ya? Ciri-cirinya itu Oke, dampak positif dan negatifnya bagi lingkungan ada? kalau untuk dampak negatifnya itu limbahnya itu Bu. Oke, Limbahnya dampak negatifnya limbah. Terus kalau dampak positifnya itu lebih bagus karena diproduksi di dalam negeri. Jadi kan expirednya itu nggak terlalu keras mungkin Bu. Oke. Lebih enak jadinya masakan. Oke, bagus sekali ya. Terima kasih ya Intan sudah memberikan jawaban. Nah, di sini ada teman-teman kalian yang sudah memberikan beberapa jawaban pendapat. Yang pertama itu teh botol sosro, kemudian ada keripik, kemudian ada minyak goreng kauri katanya ya. Nah, jadi nanti bisa kalian pikirkan kembali atau mungkin cari tempat-tempat mungkin di usaha garmen. Nah, yang jual-jual baju di daerah Pasar Sukawati. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai produksi massal. Ya, kemudian ada pia. Kalau di Bali itu ada di Baturiti, kalau nggak salah mungkin ada ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, keuntungan yang besar dengan biaya yang minimal tentu sangat diinginkan dalam setiap usaha. Produksi massal yang dipilih oleh suatu dunia usaha maupun dunia industri selalu ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang besar. Dunia usaha maupun dunia industri mengharapkan banyak keuntungan dalam mengembangkan usahanya. Dunia usaha maupun dunia industri harus memperhitungkan persiapan segala sesuatunya dengan benar agar memperoleh keuntungan usaha. Nah, oleh karena itu, perlu pertimbangan secara matang dalam tahap proses produksi, mulai dari perencanaan hingga tahap akhir. Nah, maka dari itu, penting adanya perencanaan produksi massal. Nah, untuk materi mengenai perencanaan produksi massal akan dibahas pada pertemuan berikutnya ya, karena waktu kita sudah habis. Jadi Ibu akhiri sampai di sini. Jika ada kesalahan kata-kata mungkin yang tadi Bu sampaikan, Ibu mohon maaf karena tadi diawali dengan penganjari umat. Ibu tutup dengan parame santi. Om Santi 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 Om. Selamat siang.
Tes, tes. Tes. Suara Pak kedengaran ya? Wahyu, Sita, kedengaran? Oke, sip. Selamat siang semua, selamat sore ini ya. Kelas 12 semua, coba dilihatin gininya, videonya bentar, biar Pak lihat wajah-wajahnya. Gimana sih kabarnya nih, mudah-mudahan sehat semua. Ya, nah anak-anak kelas 12 semua, berjumpa lagi di pembelajaran dengan Pak, walaupun sering kontak-kontak di grup dan sebagainya. Nah, tanpa terasa, ini yang belum aktifin kameranya, tolong diaktifin dulu, biar Pak lihat wajah-wajahnya. Kayaknya saya udah lupa ingat nih tampaknya kelas berapa ya, gitu ya. Karena kayaknya baru beberapa bulan yang lalu, saya berasa dengan teman-teman di sekolah ngantarin meteran ke Karangasem hujan-hujanan, dan nggak terasa lagi beberapa waktu kita di sekolah punya tugas ngantarin anak-anak semua ikut ujian, dan udah lagi beberapa bulan anak-anak harus kita say goodbye gitu anak-anak. Sebelum Pak bahas materi, oke, terima kasih yang sudah kelihatan, terima kasih. Rada-rada agak-agak ingat dikit. Nanti kalau ketemu di kelas mungkin saya langsung ingat betul ini muridnya ya. Nah, anak-anak, sebelum Pak bahas materi sedikit, mungkin ada beberapa hal yang perlu Pak sampaikan. Seperti tadi, ternyata benar kata orang, waktu itu sangat cepat. Seperti yang Pak sampaikan di awal, kayaknya saya masih kental di ingatan saya. Ini murid-murid saya lihat pakai pakaian SMP, terus buat kelompok-kelompok yang ada buah lempeni dan sebagainya, itu saya masih ingat. Itu terakhir kayaknya MPLS-nya rame-rame, meteran, sampai hujan-hujanan, dan ya mohon maaf ada yang sampai mual-mual, habis itu ada keluar sesuatu gitu ya. Tapi dalam hitungan bulan ini anak-anak akan menghadapi ujian, jadi nggak berasa dalam hitungan bulan kalian akan segera say goodbye sama kita di sekolah, guru-guru di sekolah, anak-anak, untuk mungkin nanti ya ke tahapan berikutnya, apakah nanti anak-anak mau kuliah dan seterusnya. Nanti juga akhir semester ganjil itu Pak akan bahas khusus untuk anak-anak yang kelas 12, yaitu Pak akan berbagi dengan anak-anak yang Pak pernah alami secara langsung atau yang Pak tahu mungkin dari membaca, dari para dosen terdahulu yang ngajarin Pak, yaitu nanti sekitar akhir semester ini Pak akan bahas mengapa itu kalau orang kuliah, atau apa yang sih saya harus lakukan setelah nanti saya tamat kuliah. Nah, itu nanti pasti Pak akan bahas, biar sedikit memberikan bayangan anak. Seperti yang tadi Pak sampaikan, itu berdasarkan sesuatu yang Pak alami atau sesuatu yang pernah Pak baca ya. Nah, tanpa terasa juga sudah kelas 12 semua, nanti Pak ingetin ke anak-anak semua yang barangkali masih training, silahkan training yang baik, tunggu nanti biar sampai selesai semua. Yang sudah selesai,
rapornya dibuat semua segera secepatnya ya, sehingga targetnya begitu nanti bisa tatap muka kita tinggal prepare ujian UKK ya. Nah itu kemudian yang masih training kemarin ada beberapa Pak lihat di kamera dia ikut Zoom meeting di tempat training. Nah itu harap Pak jangan sampai seperti itu. Tapi kalau memang sudah diizinkan nggak apa-apa. Kalau nggak ada masalah nanti ikutin di rekamnya aja nggak apa-apa ya. Terus ada juga pertanyaan yang banyak sekali nanyain Pak kalau saya training saya ngabsennya gimana? Nanti dicek aja harapan Pak. Cek di rekamannya, habis itu kalian kirim, tidak ada masalah. Ya, terus boleh nggak saya absen aja Pak, saya nggak cek, itu risikonya. Yang untuk apa, bahwa ini senitoh juga besok kan anak-anak yang akan ujian gitu ya. Nah, oke, anak-anak, fokus kita nanti adalah bagaimana biar bisa tamat semua. Kita sekarang tidak lagi ngomongin naik kelas, sudah nggak naik kelas lagi, biar bisa tamat semua. Dengan harapan besok bisa lulus nilainya maksimal, itu aja. Senang lihat anak-anak kalau sudah lulus semua, nanti mau lanjut kemana ya silahkan ya. Nah itu hari ini Pak akan bahas materi yang memang kompetensi Pak. Kalau mungkin sudah lihat di layar, kita bahas materi kita di kelas 12, di e-learning Pak sudah posting anak-anak, silahkan kamu cek. Sekarang kalau dulu munculnya per guru, sekarang per mata pelajaran, itu kalian sudah bisa cek. Sama caranya pakai seperti kemarin, nggak ada yang perlu Pak bahas lagi. Sana juga sudah Pak kasih apa sih yang harus anak-anak pelajari, termasuk PR-PR, nanti sudah ada semua. Tetap Pak berlakukan kayak kemarin, ya kalau style Pak sama aja. Ada penilaian dan lain sebagainya, tetap penilaiannya itu beruntun. Kalau tugas 1 nggak nyetor, tugas 2 nggak bisa, 2 nggak nyetor, 3 nggak bisa, sampai ulangan harian pun Pak nggak akan kasih. Jadi jangan sampai ada yang tidak nyetor PR dan lain sebagainya ya. Nah hari ini kalian lihat di layar, kita akan bahas hak dan kewajiban warga negara. Tapi pertama yang akan Pak bahas itu adalah menyambung materi yang di kelas 11 tentang kedudukan Pancasila. Kalian lihat aja di layar nanti. Oke, sudah muncul di sana. Ini kata kunci pertama, anak caranya kita mempelajari, nggak usah diingetin semua. Kalau ini kamu ingetin semua, habis memori otakmu hanya untuk ingetin ini. Pancasila kalau di Indonesia itu fungsinya 4 ya, fungsinya 4. Pertama, dasar dan ideologi. Dasar negara adalah Pancasila, ideologi kita adalah Pancasila. Ideologi itu apa? Ideologi adalah pandangan yang kebenarannya diyakini semua orang ya, itu namanya ideologi. Jadi Pancasila pertama yang paling atas itu dasar negara sudah. Ya, kemudian yang masih di atasnya Pancasila itu sebagai ideologi. Ideologi itu adalah pandangan suatu bangsa atau pandangan yang kebenarannya sudah diyakini, sudah final, gitu ya. Kemudian ada tulisan way of life yang di sebelah kanan. Nah, nanti tolong disimak kalau Pak Taja ini biar bisa jawab nanti. Bangsa Indonesia memandang bahwa Pancasila itu adalah dijadikan pandangan hidup atau way of life. Artinya way of life itu warga negara atau bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-harinya itu menggunakan dasar Pancasila. Kemudian ada pemersatu bangsa, dan terakhir itu adalah sebagai fondamen filsafat atau pikiran modern. Filosofi Grossleg namanya. Ya, filosofi Grossleg itu sebagai fondamen. Fondamen itu dasar. Ya. Nah, fondamen itu dasar. Kemudian filsafat, pikiran yang mendalam filsafat. Sana sudah ada juga Pak tulis. Ya, lagi Pancasila menurut bangsa Indonesia itu ada 4 fungsinya. Nah, sebagai dasar atau ideologi, pandangan hidup, pemersatu, dan filosofis Grossleg atau
fondamen filsafat dengan pikiran yang mendalam. Apa itu? Sekarang kita lihat sama-sama. Kalian cek di layar, mudah-mudahan sudah muncul. Ini nggak usah seperti biasa, ini nggak usah kalian buat semua. Ya, sebagai ideologi, ringkasnya gimana? Sebagai ideologi, pertama, Pancasila mengatur penyelenggaraan negara, titik. Itu aja. Ya, Pancasila sebagai ideologi negara artinya yang pertama adalah mengatur penyelenggaraan negara. Yang kedua, sebagai ideologi itu artinya dimaknai sebagai sistem kehidupan nasional. Titik, selesai. Ya, jadi kalau besok Pak tanya, apa pengertian Pancasila sebagai ideologi negara? Jawabnya ada dua. Pertama, mengatur penyelenggaraan negara. Yang kedua, dimaknai sebagai sistem kehidupan. Itu lengkapin boleh sistem hidup nasional. Ya, sekali lagi, itu sudah silahkan kalian ringkas atau kalian tulis poin-poinnya apa yang menjadi inti. Yang pertama, ideologi negara itu jawabnya dua, mengatur penyelenggaraan negara dan sistem kehidupan nasional. Selesai. Ya, oke, berikutnya lanjut. Yang kedua, dari sebagai dasar ideologi negara, di sana ada yang Pak garis bawah, yang cetak hijau, hukum positif. Nah, itu yang paling penting. Ingat, hukum positif, hukum yang dibuat manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Itu yang paling penting, Pak sudah tandai, ada istilahnya hukum positif. Hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Kemudian, Pancasila ada di alinea keempat, ingat ya. Nah, Pancasila ada di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang singkat-singkat aja. Udah? Saya lagi. Ini yang ingin Pak sampaikan. Yang berikutnya itu adalah Pancasila ada di alinea keempat atau ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Di sana juga ada hukum positif. Jadi kalau besok Pak nanya, mudah-mudahan anak sudah menyimak hukum positif itu apa. Hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh manusia mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Nah, itu kuncinya. Berikutnya, sedikit aja. Kuncinya. Proses perumusan Pancasila. Ya, proses perumusan Pancasila. Sebelum ini ya Pak tanya yang gampang aja. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Yuk, yang masih ingat silahkan tunjuk tangannya. Kan barusan Pak bahas. Yuk, apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara? Nah, silahkan. Kalau ada yang mau menjawab. Ada? Nggak ada ya? Dia membisu, hadapi dengan senyuman. Ini syukur saya dari jauh. Kalau di kelas kamu sudah di depan ini. Oh ada. Yude ya. Yude silahkan Yude. Dianmut, dengeran? Oh, selesai tuh Pak. Ya, silahkan. Sudah kedengaran? Udah, tapi videonya nggak kelihatan. Oh. Nggak kelihatan? Videonya nggak nampil. Ya, nggak apa-apa, lanjut. Oh, sudah. Udah. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara dan seluruh warga negara Indonesia. Nah, lagi satu. Pancasila terdapat di alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya. Sekarang proses perumusan Pancasila, Pak kasih poin-poinnya, inti-intinya untuk ngingetin Pancasila yang kita kenal sekarang tidak langsung seperti sekarang anak-anak, tapi melalui proses dari awal. Pertama,
versi gitu ya, versi sidang BPUPKI 1 Juni. Nah, tolong diingat atau buat orek-orek versi 1 Juni. Versi 1 Juni, Bung Karno pada waktu itu lihat di layar dulu. Bung Karno pada waktu itu membuat Pancasila bunyinya seperti yang kalian lihat di layar. Kebangsaan, internasional, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. Dan anak-anak yang perlu kamu pahami, inilah rumusan Pancasila yang paling ideal diberlakukan. Kenapa? Ini ada filosofinya, kamu lihat. Dulu Pancasilanya 1, kebangsaan Indonesia. 2, internasionalisme, perikemanusiaan. 3, mufakat dan demokrasi. 4, kesejahteraan sosial. 5, ketuhanan. Ini yang paling ideal, anak-anak. Kenapa yang paling ideal? Kamu lihat rumusnya. Ini bercerita, Pancasila yang akan diterapkan dulu itu, merdekakan dulu bangsanya, urusi orang-orang dan kepentingan internasional, biar mereka terbiasa mufakat dan melakukan demokrasi, sehingga mereka akan bisa sejahtera. Ketika semua masyarakat sudah sejahtera, barulah kita ngomongin Tuhan. Nah, istilahnya gimana? Merdekakan dulu wilayah Indonesia, kemudian urus orang-orangnya, biar terbiasa dengan pergaulan internasional, berdemokrasi, sampai mereka sejahtera, orang-orang Indonesia itu baru ngomongin Tuhan, ngomongin keyakinan. Nah, kemudian dirubah lagi. Nah, itu makanya yang tadi Pak katakan ini sebenarnya yang paling ideal. Coba kita lihat yang sekarang. Belum apa-apa, ngomongin Tuhan dulu. Nah, Tuhan versi agama A, versi agama B itu beda-beda kan. Habis itu kita ribut ngabisin sumber daya hanya ngeributin keyakinan. Anak-anak mungkin sering dengar orang-orang sudah pada membahas ke bulan, ya kita masih saling haram mengharamkan, kafir mengkafirkan, seperti itu ya. Karena yang pertama kali dibahas adalah ketuhanan. Itu kalau dulu yang dikasih oleh Bung Karno itu ketuhanannya paling terakhir. Setelah sejahtera, setelah manusianya sejahtera, baru ngomongin Tuhan gitu. Ya, oke. Berikutnya, ini masih versinya Bung Karno. Anak-anak, versinya Bung Karno, Pancasila. Jika Pancasila itu terlalu banyak bagi bangsa Indonesia, ringkaslah menjadi 3, menjadi namanya Trisila. Jika terlalu banyak 3, jadikan 1 namanya Ekasila, yaitu gotong royong. Kalau Trisila ada 3, sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, ketuhanan yang Maha Esa. Lihat, selalu kan ketuhanannya paling bawah. Nah gitu. Makanya urusi masyarakatnya, urusin perutnya dulu, biar sejahtera semua, baru kita bisa ngomongin Tuhan. Bagaimana kita ngomongin keyakinan, ngomongin Tuhan, di satu sisi kita rumah aja belum punya, makan aja susah, gitu teorinya dulu anak-anak. Nah, berikutnya. Nah, ini versi yang terakhir. Versi 22 Juni 1945, Pancasila yang kita kenal sekarang itu berasal dari Piagam Jakarta, Jakarta Charter. Cuman ada perubahan yaitu di sila pertama. Kalian lihat poinnya, Pancasila itu versi 22 Juni, 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu dulu bunyi Pancasilanya. Nah, oleh para ahli, karena kita tidak beragama Islam semua, akhirnya Pancasila yang tanggal 22 Juni itu diganti redaksinya, sila pertama jadilah seperti sekarang. Ya, karena di Indonesia juga ada agama selain agama Islam, maka redaksi atau kata-kata nomor 1 itu 1, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, gitu dulu. Nah, ada perdebatan, kan bukan yang agama Islam aja yang berjuang. Oke lah, kebanyakan orang di Indonesia beragama Islam, tapi kan yang beragama lain juga ikut berjuang, itulah kurang lebih. Habis itu dihilangkan, sehingga yang kita kenal sekarang 1, ketuhanan yang Maha Esa.
Itu sejarahnya. Yang kedua sampai kelima itu sama. Paham ya? Nah, itu sejarah Pancasila, ada beberapa versi, ada beberapa perkembangan. Berikutnya, nah ini sudah tadi perumusannya sehingga menjadi seperti Pancasila yang sekarang. Yang kalian catat, Pancasila yang berlaku sekarang itu adalah Pancasila yang dikukuhkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Itu penting, Pak sudah kasih tanda di sana. Jadi Pancasila yang kita kenal sampai sekarang itu adalah Pancasila yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945. Ya. Nah, ini silahkan disimak. Tadi Pak sudah bahas juga fungsi dan duduk Pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, perjanjian luhur. Ini sudah ada semua. Tinggal Pak bahas sedikit aja. Ada falsafah, ada cita-cita, ada alat pemersatu. Yang paling sering ditanyakan, anak-anak, kamu lihat yang nomor 4. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, hukum-hukum yang ada di Indonesia, aturan-aturan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Ya, itu yang paling sering ditanyakan. Apa pengertian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum? Artinya, aturan, kemudian hukum-hukum yang dibuat yang ada tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Gitu ya. Oke, ini yang dijawab tadi, Pancasila ada di pembukaan alinea keempat. Ini Pak sudah bahas, kalian sudah familiar semua di alinea keempat. Silahkan diingat lagi, pembukaan UUD 1945 ada 4 alinea, di alinea keempat lah ada Pancasila. Nah, ini juga sudah kedudukan tadi sudah Pak tulis beberapa yang disampaikan. Ada yang paling penting itu adalah yang nomor 5. Kalian lihat nomor 5 paling bawah, sumber semangat bagi penyelenggaraan negara dan pelaksana pemerintahan. Ya, itu yang paling penting. Pancasila itu sebagai sumber penyemangat. Yang perlu Pak sampaikan ke kalian semua, ada seseorang ahli yang menyatakan, anak, Pancasila itu bagaikan bintang. Pak sering mengatakan Pancasila itu bagaikan bintang. Ketika langit itu cerah, maka bintang itu tidak kelihatan. Serasa kita tidak bisa melihat bintang. Bukan berarti ketika langit cerah tidak ada bintang. Akan tetapi, ketika langit sudah tidak cerah atau gelap, barulah orang akan menyadari di langit itu ada bintang. Apa yang ingin Pak sampaikan, ketika masyarakat Indonesia itu tidak berada dalam sebuah kegelapan, mereka akan seakan-akan melupakan keberadaan Pancasila. Bahkan ada kan videonya Pancasila 1-5 tetap seperti itu dan sebagainya. Tapi ketika sudah ada kegelapan, generasi mudanya, siswanya, karakternya kurang, baru ingat dengan Pancasila. Nah, karena seperti Pak katakan tadi, Pancasila itu seperti bintang. Ketika langit itu cerah, kita nggak akan bisa melihat bintang, seakan-akan nggak ada. Bukan berarti ketika langit itu cerah nggak ada bintang. Tapi ketika sudah langitnya jadi gelap, orang akan pada buru-buru ngeliat, oh ada bintang, dan seterusnya gitu. Pak bahas sampai sila kelima, 1, ketuhanan yang Maha Esa. Ini khusus membahas tentang agama, anak-anak. Ya. Kemudian yang paling penting, ini ada beberapa yang salah ketik, ada typo, nanti disesuaikan aja. Kita pengennya di Indonesia itu teorinya, semua yang memeluk agama tertentu tidak ada yang saling menjelek-jelekkan. Karena semua agama pada dasarnya mengajarkan prinsip semua agama, kalau kamu baca-baca, mengajarkan kedamaian dan cinta kasih semua. Ya, nah, ini contohnya
ada fenomena juga di mana ini sempat viral, canang yang sebagai sarana agama Hindu itu yang menjual justru bukan orang yang beragama Hindu. Apakah ini salah secara Pancasila? Enggak. Tapi secara rasa mungkin orang-orang belum bisa menerima, kan itu kan. Tapi secara Pancasila, secara aturan yang ada di kita ini nggak salah, gitu ya. Pancasila, sila pertama itu khusus ngomongin Tuhan, agama, keyakinan gitu. Di pasalnya pasal 29 nanti kita bahas. Terus sila kedua ini ngomongin apa? Hak asasi manusia, kemudian pokoknya tentang manusia. Ya. Nah, di sisi lain kita sangat merasa berbangga memiliki pikiran, derajat paling tinggi, berpendidikan, dan lain sebagainya. Namun, kita sangat sering melihat perilaku manusia itu seperti yang digambar. Kita teriak-teriaknya hak asasi manusia, tapi ya inilah yang terjadi. Ya. Kemudian, lagi 3 sila. Sila Pancasila yang ketiga itu adalah Persatuan Indonesia. Di sila yang ketiga ini biasanya yang dibahas adalah gotong royong, nasionalisme. Yang paling penting di sila ketiga ini mengajarkan ke kita semua, mengingatkan bahwa perbedaan bukan untuk dipertentangkan dan bukan untuk dipertemukan. Karena memang perbedaan itu jalannya sendiri-sendiri, nggak bisa dipertentangkan, nggak bisa dipertemukan. Itu yang di sila ketiga. Nggak bisa kita menemukan, mungkin antara ajaran agama Hindu dengan agama Islam itu berbeda, tidak perlu dipertentangkan kalau di Islam ini, di Hindu ini, atau di Buddha ini, di Kristen seperti ini. Nggak perlu dipertentangkan, nggak perlu juga dipertemukan, nggak akan bisa nemu. Gitu ya. Itu yang diajarkan di sila ketiga. Di sila keempat, ini tentang pemerintahan, demokrasi. Di Indonesia menganut trias politika. Trias politika miliknya Montesquieu. Trias politika itu bukan pemisahan, tapi pembatasan kekuasaan. Bukan dipisah, tapi dibatasi, dibagi gitu ya. Dibagi 3, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ada nggak yang masih ingat apa yang dimaksud dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif? Tunjuk tangannya. Harusnya kalau di kelas Pak banyak dapat ngukum ini. Muridnya angguk-angguk, geleng-geleng, gitu aja. Ayo, ada yang masih ingat? Yudikatif itu apa, eksekutif itu apa, legislatif itu apa? Ya, lagi 2 slide aja, udah habis dah. Ada? Ini nggak ada yang katakan nih, hilang nih semua. Ada yang mau berbicara, silakan. Yuk. Ya, kalau bisa ketiganya, kalau enggak 1 aja yang masih ingat. Eksekutif itu apa, yudikatif itu apa, legislatif itu apa. Nggak ada ya. Nggak ada yang respon ya. Kalian buik sama saya semua ya. Yeh, doayu, Duris. Selamat siang, Pak. Siang. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang mencakup presiden, wakil presiden, dan kabinetnya. Terus? Untuk lembaga legislatif, yaitu mencakup Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Ada juga Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Terus lagi 1, yudikatifnya? Yudikatifnya yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. MK. Oke. Terima kasih Tuan Ibu Purnama. Anak-anak, caranya mengingat itu lembaganya yang disampaikan. Caranya mengingat. Legislatif kata dasarnya legal, ngesahin. Ya, legislatif kata dasarnya itu legal, membuat sah. Siapa yang buat sah? DPR, MPR yang gitu. Ya, legislatif adalah lembaga yang mengesahkan aturan. Eksekutif. Eksekutif itu asal katanya eksekusi, menjalankan.
Nah, yang menjalankan aturan, seperti tadi benar yang dikatakan eksekutif itu kata dasarnya eksekusi, menjalankan, ya presiden dan wakil, kemudian kabinetnya gitu. Kemudian yang yudikatif dia yang ngawasin. Ada yang membuat dan melaksanakan, ada yang ngesahin, ada yang ngawasin. Gitu. Ya, biar nggak bingung nanti legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Legislatif itu kata dasarnya legal, ngesahkan. Eksekutif kata dasarnya eksekusi, menjalankan. Itu kata kuncinya. Ya, yang menjalankan, kemudian yudikatif yang ngawasin. Itu. Terakhir, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini ada berlaku teori adil, anak-anak. Teori adil itu gimana? Adil itu tidak mesti sama, terkadang kalau sama semua terasa tidak adil. Itulah yang sering Pak katakan sebagai teori tentang sebuah keadilan. Ya, kapan berasa adil? Itu adalah adil itu tidak mesti sama semua, kadang yang sama itu akan berasa tidak adil. Karena kenapa? Contohnya, misalnya kalau contohnya kalau manajer dikasih gaji sama kayak tukang kebun itu yang sering Pak kasih contoh kemarin itu ya nggak adil gitu. Ya manajernya 10 juta, tukang kebunnya 10 juta nggak adil. Nah itu yang Pak maksud sama kadang berasa nggak adil. Kemudian yang tidak sama kadang berasa adil. Seperti tadi manajernya 10 juta, mungkin tukang kebunnya 2 juta itu adil kan gitu ya. Nah di keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nanti kita akan membahas tentang keadilan, kemudian apa itu jenis-jenis keadilan, nanti kita bahas. Yang pengen Pak lihatin adalah gambar ini, anak-anak, di mana inilah adanya ketimpangan antara suatu wilayah di Indonesia dengan wilayah yang lain. Nah, sini ada ketimpangan, ada juga jurang pemisah si kaya dan si miskin. Pak cuman pengen ngeliatin, bukan berarti anak-anak harus pakai ke sekolah seperti itu, nggak seperti itu. Yang pengen Pak liatin, bersyukurlah kalian setidaknya tidak seperti mereka. Kita syukur lebih baik dari mereka. Itu kalau mereka mau ke sekolah aja, jemaatnya udah mau ambruk, salah sedikit aja nyawanya itu hilang. Jatuh dia. Apa yang ingin Pak sampaikan ya syukur anak-anak sudah sangat jauh lebih bagus dari teman-teman kita. Nah sekarang bagaimana kita yang dalam kondisi lebih bagus biar nanti hasilnya juga lebih bagus. Itu kira-kira yang ingin Pak sampaikan ke anak-anak. Bukan berarti besok kamu harus mau ke sekolah harus lewat jembatan seperti itu biar sama dengan contohnya. Besok kamu gelantungan di jembatan campuran yang nggak ada artinya gitu ya. Yang pengen Pak sampaikan maksudnya adalah bersyukurlah orang tuamu sudah lebih bagus dari mereka. Ternyata ada yang lebih jelek dari kita, kayak kita garis bilangan, kalau anak-anak masih ingat di matematika ada garis bilangan, kalau kamu berada di angka 2, masih ada yang di angka 3, ada di angka 4, ada di angka 1, 0, bahkan -1. Kalau kamu merasa sekarang sedang tidak beruntung, bahkan ada yang lebih beruntung dan sangat tidak beruntung. Gitu. Oke, anak-anak untuk hari ini itu yang bisa Pak sampaikan singkat tentang Pancasila. Nanti lebih lengkapnya kalian baca di e-learning, Pak sudah posting di sana, cari yang bab 1 dulu. Kalau nanti sudah aktif PR-nya silahkan dikerjakan, termasuk ulangan dan sebagainya. Di sana sudah ada semua, termasuk nanti ini juga slide-nya juga sudah ada di sana. Ya. Nah, untuk hari ini sekian yang bisa Pak sampaikan. Sampai jumpa minggu depan karena waktunya singkat. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Hari ini Pak Sinda Bantuk Pramosanti, Om, Santi, Om. Oke, selamat siang semua ya.